Ya, aku udah masuk setan. Ya, jadi gini. Itu kita harus hati-hati ya. Hati-hatinya begini. Kalau yang bilang aku itu akulah Allah. Kalau yang membilang aku itu Allah adalah Allah yang menarik rasa kita tak bersalah. Ya. Sebenarnya Nabi pun itu nama syatohat. Seperti Nabi pun pernah gitu. Kadang-kadang Nabi, ana hasyir, akulah yang akan mengumpulkan seluruh manusia. Ana Ahmad, akulah yang paling terpuji. Itu kayak Tuhan Nabi ngomong itu, Pak. Kadang-kadang Nabi ngomong gitu. Dalam hadis sebut itu. Kata Syekh Abdul Qadir Jilani, Nabi pun kadang gitu. Cuman sahabat maklum. Paham kondisi beliau waktu itu, kondisinya dalam kondisi ya rasanya kayak ditarik Allah gitu kan. Makom seperti makom menyatu lebur namanya, makom fana. Tapi makom fana itu tidak boleh lama-lama di situ. Nah, kalau kita lama-lama di situ, bakal kita mau dibinasakan Allah itu. Kenapa? Karena nanti orang anggap kita Tuhan, nanti bunuh kayak alat kan. Kalau bahasa tarikatnya, kadang-kadang ya sufi itu berdoa, ya Allah jangan kau kendalikan diriku, maksudnya seperti yang tadi gitu kan. Nanti kalau gitu kan jadi fitnah, itu tanda kita mau dibinasakan Allah kalau bahasa apanya. Jangan dipakainya diri kita ini untuk dia gitu. Halus saja. Ya. Itu Pak, satu begitu ya. Itu makom ma'rifat juga kata Ghazali ya. Kalau benar-benar fana. Tapi kalau dia tidak fana, ngomong kayak gitu itu hawa nafsu. Itu iblis. Hati-hati kita Pak. Iblis itu gak mau melaksanakan syariat. Kayak saya kemarin ke pesantren arah Padang Sidempuan itu ada yang begitu. Ustadz, ini ada tarikat di sini gini-gini katanya. Belajarnya jam 2 malam. Maharnya 300.000. Masuk. Mereka jikir-jikir tapi enggak sholat katanya. Saya bilang enggak usah diikutin. Tarikat Iblisiyah itu saya bilang. Kalau meninggalkan taat Pak, bahaya. Iblis itu kelemahannya dia meninggalkan taat. Ya, disuruh Allah sujud sama Adam. Dibuatnya alasannya, aku enggak mau sujud sama selain engkau katanya. Ya kan nyuruh aku. Kalau bahasa kita kan aku yang nyuruh. Bukan orang lain, kata orang lain. Iyalah kan gitu kan. Nanti wastakbar, aba wastakbar. Jadi dia punya sifat aba. Yang pertama aba enggan, durhaka. Kemudian yang kedua wastakbar, nyombongkan diri. Nyombongkan diri. Kalau bahasa gini, ya Allah, kalau aku jahat, kan sifat jahat ini kau yang menciptakan, kan dari kau ini. Menyalahkan Tuhan. Disalahkan ya Tuhan. Kan kau ciptakan ini, sifat-sifat ini, dari kau nya sifat-sifat jahat ini. Ya apa masalah kata siapa mau disamakannya diri sama Tuhan. Maka kalau menurut Ustaz itu ada zikir iblis, zikir hakikat membuat orang matinya su'ul khotimah. Itu zikir dipakai orang Jawa, ada pakai orang Melayu. Ruhku ruh Allah, tanganku tangan Allah, kakiku kaki Allah. Enggak boleh diucapkan itu, Pak. Itu zikirnya itu bisa bahaya. Ya. Yang boleh ngomong gitu Allah, bukan kita. Ku jadikan matanya mandang mataku, kakinya. Itu Allah yang ngomong, bukan kita. Ya. Kalau kita dari hawa nafsu, jadi iblis nanti kita kan mensetarakan diri sama Allah. Maka kita enggak boleh menyalahkan Allah. Ya, mengandalkan kesalahan ke Allah enggak boleh abah. Maka kalau kita perhatikan hadis bapak-bapak yang dirahmati Allah, apa kata Nabi ketika berdoa? Allahumma ja'alni min awliyaika wa ahli ta'atik. Saya ketika membaca ini terinspirasi. Ya Allah, jadikanlah aku walimu. Wali itu kekasih. Wa ahli ta'atik, dan ahli taat. Jadi kekasih Allah itu Pak ditandai dengan ahli taat, itu nyatu sebenarnya. Enggak boleh dipisah. Auliyaika wa ahli taatik, walimu, kekasihmu, dan ahli taat kata Nabi. Jadi dua itu nyatu. Ya, kekasih itu ahli taat. Sama dengan Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah. Ya Allah, aku mohon mohon padamu ridhomu dan surga. Itu nyatu itu Pak. Kalau kita sudah ridho udah bebas masuk surga. Terserah Allah mau dikasih surga mana kan.
Kalau udah masuk surga dapat ridho Allah enggak? Iya, berarti udah diridhoi lah, makanya kasih masuk surga kan. Itu paket sebenarnya. Cuman ada orang yang enggak kurang paham syariat, enggak usah pakai minta surga lah, minta ridho aja katanya kan. Ada juga gitu. Ya. Sebenarnya itu paket sebenarnya. Enggak apa-apa doa gitu. Memang itu diajarkan Nabi kan sunnahnya. Nah, jadi begitu Pak ya. Dia harus tetap menjaga syariat. Pagar ilmu hakikat ini, ilmu rasa ini adalah pagarnya adalah syariat. Ibnu Arabi ketika dia mi'raj sampai ke langit sama, jumpa dengan apa namanya? Dengan, kalau dia membahasakannya itu kutub syariah. Kutub syariah. Tapi saya tak tahu yang dia maksud kutub syariah itu wali kutub syariah apakah Nabi Muhammad atau siapa gitu kan. Paling tinggi derajatnya kutub syariah, dia jumpa. Setelah itu dia turun, dia bilang tidak ada wali yang membawa syariat baru. Semua wali tunduk kepada syariat Nabi Muhammad SAW. Ya, menegaskan, menguatkan syariat Nabi SAW. Gak ada wali. Apalagi wali ini kan di bawah Nabi dan sahabat kan, siddiqin kan. Syekh Bakar Jalani pun gitu juga, sama itu Pak di buku ini. Tidak ada wali syariat baru. Ya kalau ninggalin sholat kan syariat baru itu kan. Apalagi sholatnya dirubah. Jadi gitu Pak, yang saya pahami gitu. Jadi yang ngaku-ngaku itu kalau sesaat-sesaat karena betul-betul ma'rifat, itu memang Allah yang pergunakan dia. Nanti dilepas Allah, dia kembali kepada sisi manusiawinya. Gak boleh berlama-lama di situ. Kalau berlama-lama kayak sisi zinar, al-halaj, itu nanti itu tanda-tanda kita mau dibinasakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dihukum bunuh lah dia. Kalau saya memahami yang paling sempurna itu tadi. Kita bisa masuk ke sana, bisa keluar gitu. Kalau masuk di sana enggak bisa keluar, berarti ilmunya kan enggak sempurna kan, ma'rifatnya kan. Di sana aja. Ibaratnya sampai langit, udah sampai dekat Allah sana, Sidratul Muntaha, enggak turun-turun. Nah, kan berarti enggak sempurna ilmunya kan. Enggak turun-turun. Tapi kalau turun dia lebih bagus, sempurna. Maka kalau menurut saya Sunan Kalijaga lebih sempurna ma'rifatnya daripada Syekh Siti Jenar. Ada juga guru kita mengatakan Syekh Siti Jenar lebih tinggi makomnya. Cuma saya kurang setuju. Kalau guru saya pun beda pendapat itu. Kalau yang di Padang mengatakan Kalijaga lebih tinggi, ada juga guru yang di sini mengatakan Syekh Siti Jenar lebih tinggi. Kalau saya lebih tinggi Sunan Kalijaga. Kemarin saya tanya tuan saya yang di Pantai Labu, ya mirip-miripnya tuan, dekat-dekat katanya kan. Dekat-dekat. Karena saya sempat juga memahami gini, ketika Syekh Siti Jenar mengaku dirinya Allah, ya kan, lalu kan diikuti Sunan Kalijaga dia, diikuti kemana dia pergi. Kalau saya memahaminya, kenapa diikuti Sunan Kalijaga dia? Kira-kira gini Pak, kamu kan ngaku Tuhan, ya coba kamu hadang aku, bisa nggak? Kan gitu kan? Kan dihadangnya Pak, dia masuk ke sini ke tanah, dihadang pakai api. Sunan Kalijaga lewat aja, Bismillah, lewat apinya, lewat ininya. Nah, itu kan kalau bahasa saya, itu kan kalau kamu Tuhan Allah, kamu kan bisa hadang saya. Ternyata kamu nggak bisa, berarti kamu bukan Tuhan katanya. Samanya kita katanya. Aku nggak ngaku Tuhan, kamu kan ngaku Tuhan. Kira-kira gitu. Sebenarnya kan bahasa ruhaninya itu kan untuk menegur Syekh Jenar supaya tobat, keluar dari itu. Tapi dia nggak mau. Ya kalau nggak mau ya dihukum seperti Allah lah. Cuma ada yang bilang sejarah ini Pak manipulasi Belanda. Ada juga yang ngomong gitu. Jadi kita juga nggak bisa mengatakan 100% benar kisahnya. Paling-paling kalau kita mau kepastiannya, terpaksa kita tanya guru-guru kita yang kasab lah. Betul nggak ceritanya? Saya belum pernah tanya pula. Nah, kalau ditanya bisa itu dihubungi. Kalau sudah level kita tinggi Pak, udah apa? Bisa Pak. Manggil ruh itu gampang. Ruh itu kalau kita panggil dia sebenarnya bagaimana ya? Bisa dikatakan datang atau bisa dibukakan Allah.
Alam ruh itu terlihat kita dia gitu. Antara dua lah itu ya. Cuman caranya? Ya manggil ruh ya pakai ruh kita lah. Kalau manggil ruh nggak pakai ruh ya nggak bisa. Kalau kita manggil orang syariat ya pakai syariat kan. Kalau manggil ruh ya pakai ruh. Ruh kita yang manggil gitu. Karena alam ruh itu di balik ruang kosong ini sebenarnya Pak. Supaya Bapak mudah memahaminya, lompat kajinya nih. Supaya Bapak mudah memahaminya, Bapak, kita kan sering mimpi tiap malam kan? Hampir tiap malam kita mimpi kan? Yang kita lihat itu apa? Yang dalam mimpi itu kita lihat. Iya apa itu? Ruh kan? Iya kan? Di mana yang kita lihat? Sebenarnya hampir tiap malam kita jumpa sama ruh kan? Dalam mimpi kan? Di mana alam itu coba? Dari setan. Iya, permainan. Nah, dari Allah. Iya, permainan setan. Maka sebelum tidur kita berwudu sama berdoa. Saya hanya mengatakan itulah buktinya sebenarnya kita hampir tiap malam jumpa sama ruh. Cuman kalau enggak kita gitu kan, Bapak susah nanti memahaminya. Pak iya ya. Padahal hampir tiap malam ketemu sama ruh kan. Itu namanya korin. Hah? Enggak, beda. Kalau korin itu setan. Dia selalu nempel di jiwa kita, ngajak yang buruk. Kecuali kita sudah bersihkan semua, tunduk, dia pun tunduk dengan sendirinya. Kalau korin itu kan jenis setan yang menggoda. Mirip kita yang kayak orang tertentu kan ya. Kalau nggak ada saya di sana, mirip berarti itu Pak. Saya tanya kan dia, kamu kan di sana, pasti nggak ada berubah, nggak ada. Jadi korin itu nggak betul, bukan ya Pak? Nggak mesti. Dia ke orang soleh, kadang malaikat berbentuk seperti dirinya gitu, menyerupai dirinya untuk mensucikan namanya lah, kan membesarkan dia. Kadang ada juga jin, tergantung ini sih tingkat keilmuannya. Ada juga